A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam buat semuanya. Untuk kali ini saya akan memvideokan 3 pusaka yang berasal dari lereng Gunung Lawu. Ini biar kelihatan detailnya, makanya saya video seperti ini biar enak lah begitu, biar tahu detailnya. Ini yang dari 3 ini yang lauknya hanya 7, jadi lauk 7 ini. Kalau menurut menurut perkiraan saya namanya Manglar Mongo, atau bisa disebut Monglar Mengo, tapi bukan lar bango sih, bukan lar bango. Ini bukan lar bango. Ini sepertinya binatangnya yang diukirkan di sini. Ini sepertinya binatang punik, seperti merak, tapi dengan tubuhnya naga seperti itu. Ini yang pertama. Ini ada dalam satu lokasi. Kemudian yang kedua ini. Yang kedua adalah ini naga, loknya lok 13. Ini loknya lok 13 naga ini. Nah, seperti ini naga. Terus ini saya juga tidak tahu namanya tapi ini yang kelihatan ini di sini ini bukan cisek, karena ini kalau katanya teman saya yang ngerti sih, yang bisa ngelihat, ini kalau penampakannya muncul ini adalah naga api. Makanya ini tidak berwujud cisek, tapi ini seperti api lah, seperti api itu, api menyala. Ini naga yang kedua. Kemudian yang ketiga ini. Yang ketiga, nah ini juga lo 13. Kalau namanya, kalau nggak salah sih namanya adalah sengkelat. Ini namanya adalah sengkelat. Nah, penampakannya seperti ini. Ada kembang kacangnya, kemudian ada jalannya, jalan cuma 1. Rinciannya di situ kelihatan. Kalau sengkelat ini katanya teman saya yang tahu, itu kalau muncul itu katanya dia gajah, seperti gajah. Kalau saya bilang Ganesha lah, seperti itu, kayak Ganesha. Nah, kenapa yang tadi yang pertama wujudnya masih seperti ini karena yang Manglar Mongo ini saya kasihkan ke adik saya. Karena kalau tiga-tiganya ke saya yang menjadi kok tiga-tiganya dibawa semua, daripada dipikir. Makanya saya tidak ke adik saya, mungkin juga ke teman-teman saya yang ikut dalam satu grup dengan saya lah. Saya tawarkan, ternyata yang mengambil benda-benda seperti ini, yang spesialis mengambil benda-benda seperti ini, teman saya namanya Mbak Jum itu bilang, "Tok, teman-teman kamu tidak ada yang kuat, wadahnya yang nggak mampu, terus
kira-kira siapa Mbak Ju, mungkin adik saya atau saudara saya yang lain. Terus teman saya itu bilang, ini hanya yang jadi dari 3 ini dia bilangnya yang paling kecil lah, yang paling kecil itu yang cocok, yang mampu, yang wadahnya mampu hanya adik-adikmu. Nah, maka terus saya kasihkan adik saya. Sebenarnya mau saya kasih warongkonya sekalian, tapi adik saya bilang nggak usah lah, nanti saya pesankan warangka sendiri. Nah, terus kemudian juga dia ini hanya sekali 2 kali, berapa kali ya ini saya cuci, hanya 2 kali nggak salah. Terus habis itu ada saya bilang, wes ben nggak usah mau cuci, nanti saya takut tambah nanti jadi rusak kan gitu. Ya sudah, makanya terus ini saya enggak saya cuci, makanya cuman punya saya yang saya cuci. Jadi beda, jadi maksudnya minyak saya agak bersih. Ini sudah 5 tahun nih nggak saya cuci, sekitar hampir 5 tahun, tapi keadaannya masih bagus lah. Mungkin setelah saya upload baru saya cuci. Saya lanjutkan cerita saya tentang 3 bilah keris pusaka saya yang saya dapatkan dari lereng Gunung Lawu. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ketiga pusaka ini pun saya dapatkan dari mimpi. Jadi semuanya itu lewat mimpi yang saya alami. Kemudian saya tanyakan ke teman saya, jadi saya tatapkan dengan teman saya benar betul tidaknya. Jadi pada suatu malam saya bermimpi di suatu tempat yang bagus banget, dalam arti saya ada di situ dengan pemandangannya, latar belakangnya gunung, terus kemudian ada anak sungai yang nggak begitu besar sih, anak sungai. Terus ada bangunan 1-2 lah, sekitarnya ada bangunan 1-2, tapi kelihatannya bangunannya besar seperti sekolahan seperti itu, dan banyak sekali berkeliaran di atas itu, terbang itu burung dali. Jadi burung dali itu seperti burung seriti atau seperti burung walet. Jadi gini, untuk burung dali, kalau di tempat saya namanya burung dali, itu biasanya dia hidupnya di pegunungan. Kemudian kalau burung seriti itu di dataran rendah. Untuk walet itu di pesisir. Nah, ini karena banyak burung dali otomatis logika saya ini pasti sekitar lereng-lereng gunung. Nah, kemudian saya pun ini mungkin lereng Gunung Lawu. Nah, di situ saya waktu saat mimpi itu saya melihat anak sungai itu, tiba-tiba ada seorang wanita yang mendatangi saya, mas mencari pusaka ini ya? Loh, saya bilang, oh bukan itu, saya nggak nyari itu. Terus kemudian, oh bukan ya, bukan itu. Terus nanti saya carinya sendiri ya begitu. Nah, terus setelah orang itu pergi, wanita itu pergi, saya kemudian ke anak sungai itu, kemudian saya masuk ke dalam air lah, supaya seperti sendang saya mengambil, temannya ternyata di sini, berarti ini kira-kira ada di sini pusakanya, saya bilang gitu.
Terus kemudian saya terbangun, esok harinya saya ke rumah teman saya untuk mengklarifikasi lah. Saya tanya ke Mbak Jum, kalau saya itu mimpi seperti ini yang saya tuturkan tadi, banyak burung dalinya, apa kira-kira di Kendali Sodo karena banyak burung dali. Teman saya ngelihat kayaknya bukan Kendali Sodo toh, bukan Kendali Sodo. Berarti mana ya kira-kira? Enggak, harusnya ini toh, harusnya lereng Lawu. Tapi arah agak ke selatan. Kalau Kendali Sodo itu utara, kamu ke selatan. Nanti ginilah, coba kamu ke sana cari tempat yang seperti kamu impikan, tapi dengan catatan jangan pernah tanya. Kalau kamu tanya seseorang pasti tidak akan ketemu. Terus gimana tuh? Ya nggak usah tanya, maksudnya kamu yakin aja apa yang ada dalam diri kamu, cari, nanti kan insya Allah akan ketemu, yakin pokoknya. Oh gitu ya Mbak Jum. Seperti itu ya, pokoknya kamu berangkat kapan, setelah kamu libur lah, kamu libur berangkat sana, cari tempat seperti itu, nanti kalau sudah ketemu ambil tanahnya bawa ke saya. Teman saya bilang seperti itu. Nah kemudian saya pas libur hari Minggu libur, saya berangkat nyari lokasi seperti yang ada dalam mimpi saya sama temen. Nah dan sana wah saya juga bingung, saya itu harus nyari tanpa tahu di mana tempatnya, soalnya hanya dalam gambaran dalam mimpi, otomatis tidak boleh tanya otomatis menjadi apa ya, agak wah saya harus kemana kan jadi bingung. Tapi saya yakin lah, saya yakin saya pasti ketemu, insya Allah pasti ketemu. Saya berangkat tanpa tanya siapapun, karena kalau tanya Pak juga enggak akan ketemu. Nah hanya panduan dengan keyakinan saja saya berangkat. Kemudian di salah satu tempat, jadi itu jalan ke arah Sarangan lah, ke arah Sarangan. Kemudian ada Pelawasan. Saya begitu nyampe di Pelawasan, saya rasanya pengen belok kanan. Saya terus belok kanan, terus begitu nyampe jembatan, kok kayaknya saya kok harus berhenti di sini. Nah saya berhenti, kemudian saya menuruni kayak jalan setapak sih, jalan ya motor bisa lewat lah, biasanya untuk lalu lintas orang-orang ke sawah. Terus saya lihat ini jembatan, berarti ini ada sungai kecil. Nah saya terus turun begitu jaraknya sekitar 300 meter lah. Saya berhenti, saya lihat ke arah barat, lihat pemandangannya, kok bener ya seperti apa yang digambarkan dalam mimpi saya. Saya berhenti di situ, saya jalan-jalan, motor saya standar, saya jalan dengan teman saya sebentar, kayak kelihatannya di sini. Saya berhenti, saya ambil tanahnya, saya simpen, terus balik. Begitu balik saya sempatkan untuk mampir ke warung, tanya Bu, apakah sini ini desanya desa mana ya, apakah bener Widoro Kandang? Iya bener, sini Pak, sini Mas, ini desa Widoro Kandang. Oh gitu ya. Terus saya insya Allah semoga aja benar namanya Widoro Kandang. Saya balik, terus malamnya saya ke tempat teman saya, Mbak Jum, ini saya ketemu daerahnya namanya Widoro Kandang, untuk tanahnya ini, terus kira-kira gimana Mbak Jum? Terus
sama teman saya diterima, dilihat, tuh bener tau, ini ada enggak cuma satu, ini ada tiga bila, duh banyak baju, iya karena ada tiga, iya ini ada tiga. Nah terus kok gimana kok banyak baju, ya nggak tahu, pokoknya ini ada tiga. Nah gini aja Mas, seandainya saya cuma satu, kemudian yang dua dikasihkan ke teman-teman atau ke adik saya, keluarga saya, kira-kira gimana? Terus baju dilihat, waduh kayaknya pada nggak kuat itu, pada wadahnya nggak mampu. Mbok ya baju mbok ya dilihat-lihat lagi, sebentar tandanya lagi ya, cuman satu yang ada, tapi ini aja harus ke adikmu, kalau nggak ke adikmu nggak ada yang kuat, teman-teman kamu nggak ada yang kuat. Terus ya udah baju, berarti yang dua ke saya, yang satu ke adik saya. Iya ini harus seperti itu, misalnya yang lain daripada nanti bermasalah. Nah setelah itu terus untuk anunya gimana Jun? Mungkin apa tirakatnya, lakunya gimana? Sebentar, nanti kamu kesini lagi besok atau 3 hari lagi. Ada besok aja maju ya. Nah, ya udah besok aja enggak apa. Terus saya besoknya ke sana, terus maju bilang, ini toh, ini cuman kamu puasa aja, puasa seperti biasa, 2 hari kamu puasa, terus nggak ada yang lain, nggak ada ya, paling ya cuman itu apa sarananya cuman kembang budak atau bunga budak itu bunga pandan seperti itu, seperti yang waktu ngambil Jokopi turun sama lah, berarti satu bilas satu. Iya, satu bilas satu. Oke, nanti saya pesankan meeting sama penjual bunga sana, saya pesankan dulu. Iya ya, oke, nanti kalau sudah kasihkan ke saya. Siapa Jum? Saya puasa 7 hari 7 malam puasa. Kemudian setelah itu semuanya selesai, tinggal proses pengambilannya. Itu sekitar bulan apa ya, bulan Mei lah, bulan Mei. Nah pengambilannya saya agak lupa ya, biasanya itu kalau nggak pertengahan bulan Mei atau gimana, yang jelas itu bulan Mei. bulan Mei kemudian diambil, langsung ditarik tiga-tiganya. Saya pun proses penarikannya malam, saya ke sana, begitu udah nyampe, udah datang, saya terus langsung nyari ke tempat lokasi jatuhnya pusaka ini, jatuhnya ke sini. Nah yang bisa menjadi jangan saya jadikan pengingat, yaitu ketiga pusaka ini setelah saya terima, saya terima dari dari penarikan itu jarak 1 minggu atau 2 minggu kemudian. Itu kan bulan Mei tahun 1999. Itu jarak 1 minggu atau 2 minggu setelah barang ini di saya, itu ada satu rombongan 6 atau 8 orang, saya lupa, itu yang cerita itu teman saya. Soalnya waktu saya nongkrong di tempat teman saya itu namanya si Tony, udahlah, namanya Tony. Itu dia kan kerjanya kayak kernet angkutan umum. Jadi dia kernet, dia datang waktu saya cangkruan itu, waktu saya nongkrong itu dia datang, kok tiba-tiba di dahinya itu ditempeli uang 50 ribuan. Ton, ini kamu tuh gaya banget, dapat uang 50 ribuan ditaruh di dahi. Wah, ini tadi baru saya dapat rezeki om. Iya gimana ceritanya?
gini loh, saya tadi gitu, pagi tadi saya tuh ada charteran antar orang rombongan dari salah satu partai besar lah, partai terbesar di sini di Indonesia lah, di Indonesia salah satu partai besar. Satu rombongan orang mencarter kendaraan saya ke Pelawasan Widoro Kandang. Loh, kok Widoro Kandang? Wah, berarti rombongan paranormal. Rombongan paranormal ke Widoro Kandang. Loh, berarti kira-kira nyari pusaka. Iyalah, nyari pusaka lah. Terus charterannya ya pasti mahal. Iyalah, wong charteran khusus. Nah, charteran khususnya ya mahal. makanya yang tadi waktu dulu saya taruh di dai. Terus nyari Widoro Kandang gimana ya? Saya antar ke sana, sama supir saya tuh otomatis ke sana. Terus saya antar ke lokasi, dia lihat ya, kan saya tanya, ini saya tunggu atau gimana? Ya ditunggu aja dulu lah, kita nggak lama kok. Begitu dia sampai sana rombongan itu, ternyata katanya si Tony teman saya itu, terus barangnya dapat nggak? Ada nggak? Anu pun terus dia nggak lama terus balik. Begitu balik ke mobil, bilangnya waduh nggak ada ya, anu barangnya sudah ada, sudah kosong yang dicari. Nah terus ini gimana? Berapa lagi mau rombongannya terus mau kemana? Nah karena nggak ada itu nanti kita nggak balik ke Mekah terus lagi ke Magetan. Kita mau aja meneruskan perjalanan ke Kendali Sodo katanya gitu, mau Kendali Sodo. Boleh kalau ke sana terus naik apa perlu diantar lagi no, tapi tidak bisa no, kalau pakai kendaraan ini no. Ya kita mau nyewa aja, nyewa kuda katanya gitu, nyewa kuda. Terus akhirnya dia katanya nyari kuda, terus sama teman saya itu dengan supirnya terus balik ke Magetan, ke Mospati. Terus begitu malamnya dia terus ikut menggabung itu sama teman-teman. Itu hanya pengingat saja. Sama dengan saya waktu menerima mimpi seperti itu kan, perkiraan saya pertama apa mungkin Kendali Sodo ya. Ternyata bukan Kendali Sodo, ternyata adalah Widoro Kandang. Seperti itu. Nanti di lain episode lah, di luar episode yang punya saya, nanti akan saya ceritakan tentang Kendali Sodo itu, karena untuk pengambilan pusaka di situ yang ingin mengambil itu kakak ipar saya yang ingin mengambil keris dari situlah, pusaka dari situ tuh kakak ipar saya. Itu juga agak seru ya kayak ke sana itu Kendali Sodo, tetap di daerah namanya Tapan. Tapan ikutnya Karang Gupito Ngawi, ikutnya ke Karang Gupito Ngawi. Saya ceritakan pada episode yang lain lah, episode yang lain. Untuk ini, untuk 3 pusaka ini kemudian saya terima ya, otomatis ini hanya sebagai amanah. Saya pun juga bukan siapa-siapa, jadi saya juga nggak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, dan bukan milik siapa-siapa. Jadi saya hanya menerima, kalau orang saya bilangnya kewahyon lah, seperti itu. Untuk pengambilannya, untuk mewujudkan dari dimensi lain itu yang bisa teman saya. Jadi saya hanya mendapat mimpi, saya laku tirakat seperti itu ya sudah. Terus yang lain teman saya yang bagian yang mewujudkan bendanya. Saya kira cukup sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.